Oke, Om Gatot, kita lanjutkan nih ya. Untuk pertanyaan saya tadi. Apa sih yang dimaksud memurnikan gen? Memurnikan gen ya. Gini, memurnikan gen itu artinya kan seperti kita mendulang emas ya. Jadi ibarat kata emas ini yang tertanam di tanah, kita coba murnikan, kita bersihkan sampai emas yang murni itu kita dapatkan, kan gitu. Nah, di dalam pemurnian gen juga gitu. Jadi memurnikan itu ada tahapan-tahapan namanya metode. Nah, di situ gimana alat saringnya? Itu salah satunya metode cross, habis cross nanti inbreed, habis inbreed line breed, habis itu nanti cross kedua. Nah, apakah yang disebut dengan cross? Cross itu perkawinan beda darah. Jadi sepasang ini jantan A sama betina itu nggak ada hubungan darah. Kita berarti ingin menciptakan sesuatu jenis baru. Artinya jenis baru, strain baru yang kita inginkan. Nah, kalau inbreed ini perkawinan yang sedara. Nah, inbreed itu dibagi menjadi dua. Inbreed yang sifatnya horizontal sama hybrid yang sifatnya ke atas, vertikal. Nah, horizontal contohnya apa? Contohnya kakak sama adik. Itu. Kalau vertikal itu anak sama kedua orang tuanya. Itu. Nah, itu ada tujuan dan fungsinya. Ada syarat-syaratnya juga. Gitu. Salah satu intinya syaratnya ya ini tujuannya untuk mempertahankan terah dia. Tapi kan katanya kalau inbreed itu merusak tuh. Itu gimana itu maksudnya? Oh, enggak juga. Makanya balik lagi ke tujuan kita. Nah, tujuan inbreed kan untuk mempertahankan terah. Ya kita coba, rusak enggaknya kita coba. Kalau memang dia nanti punya anak keluar yang tidak sesuai harapan kita, banyak cacat semua, ya kita jangan diteruskan. Itu. Karena apa? Karena apa? Inbreed ini kan perkawinan darah, berarti di dalam tubuh dia nanti menuju ke keseragaman homogen. Nah, homogen ini mempengaruhi namanya vitalitas. Nah, vitalitas itu justru menandakan itu dampak dari inbreed itu bagus. Artinya di dalamnya sudah homogen. Akibatnya kan vitalitas turun. Tapi bukan berarti karakter bibit unggulnya turun. Enggak, diharapkan ngumpul. Ya, yang ditakuti inbreed itu kalau gen resesif buruknya ngumpul. Bukan yang unggulnya ngumpul, yang ditakuti buruknya ngumpul. Ini yang ditakuti. Nah, gimana untuk mengetahuinya? Ya kita adakan seleksi. Nah, itu. Maka kan yang sering ditakuti ya untuk normalnya. Maka ini perlu dibahas nih seperti ini teman-teman. Jadi kita nanti bisa dapat edukasinya ya. Orang kan menghindari untuk inbreed ya, dengan alasan bahwa inbreed ini penyebab masalah seperti mana postur akhirnya semakin kecil makin kecil. Ya, banyak risikonya. Terus mungkin ada cacat fisik, mungkin sasis sayek atau kaki bengkong dan sebagainya. Atau daya tahan tubuh mungkin di umur berapa dia ada kematian. Terus ada mutasi ke warna dan sebagainya. Ya, betul. Ternyata di ekor panjang ini ada inbreed. Di teori teman-teman yang main warna pun mereka main inbreed sama. Ya kan? Untuk begitu. Pemurnian gen. Sebenarnya seperti sama. itu. Oh, gitu. Ya. Jadi inti dari tujuan inbreed itu sendiri apa? Ya, itu tadi mempertahankan terah yang sudah kita inginkan di situ. Pada saat kita mendapatkan cross yang bagus sudah masuk. Berarti sesuatu yang bagus-bagus ini kita kumpul dulu. Terus untuk yang sisi buruk dari inbreed itu gimana caranya untuk membuang itu? Nah, nanti kita adakan namanya seleksi. Nah, seleksi yang menurut si peternaknya udah masuk, ya kan? Tidak ada kecacatan, tidak ada hal-hal yang kira-kira buruk lah itu. Ya, kita pilih. Nah, setelah itu yang jelas inbreed vitalitas turun. Nah, gimana cara memperbaiki vitalitas? Ada tahapan berikutnya, namanya line breed. Nah, line breed itu apa? Perkawinan kerabat. Bisa dekat, bisa jauh, paman sama ponaan. Nah, ini kita murnikan lagi tahap berikutnya. Maksudnya apa itu kalau itu? Tujuannya? Kalau ini tadi untuk apa namanya, sesuatu yang mungkin dari gen orang tua yang bagus ini kita pengennya tujuannya itu. Ya. Kalau yang land breed ini tadi? Kalau land breed itu tujuannya memperkuat lagi dan memperbaiki vitalitas dia. Keseragamannya tetap dalam tahapan terah yang kita inginkan kan, tetapi vitalitas naik nanti.
dengan adanya ya? kita land breed. Gitu ya. Ya, tadi ibarat bangunan ini sifatnya nanti bukan menambah panjang tapi memperkokoh. Ya, jadi ya. genetiknya jadi dominan nanti. Ya, kan ya. ini tujuannya untuk mencetak calon induan kan Mas ya. Belum untuk dimainkan. Ya. Nah, dari land breed, hasil land breed itu sebetulnya bisa untuk dimainkan nanti hasil burungnya. Gitu kalau ya. di inbreed itu sepertinya masih belum. Rata-rata belum memenuhi syarat. Kalau inbreed ada tahapan. Endingnya apakah ini nanti akan jatuhnya inbreed lagi? Bisa yang udah jadi ini. Jadi kita kan tujuannya untuk mencari memurnikan gen nih, gen ya. Setelah itu kita udah capai. Nah, ini ending dari semua itu udah kita dapat bahwa ini adalah calon unggul, gitu ya, pejantan dan indukan unggul. Apakah yang dikatakan unggul ini jika ketemunya nanti inbreed? Oh, kalau ketemu unggulnya beda darah bukan inbreed. Itu ini nanti bidadara? Bidadara bisa, karena cross. Oh, sudah cross kedua ya, gitu ya. Dari hasil olahan yang tadi ini dengan darah lain. Jadi bukan jadi ending nanti kan ya. Tetap berarti cuman ini mencari mana yang jantan unggulan, mana kita cetak betina unggulan. Ya, betul. Kalau ini nggak ketemu inbreed lagi udah ya. Oh gitu. Jadi untuk memurnikan namanya darah gen itu harus main namanya satu garis. Strain namanya, satu garis. Kalau kita selalu cross itu nggak mungkin dapat, sulit nanti ketemunya. Nah, kita kan menginginkan burung yang quality tapi stabil. Stabil ya. Itu masalahnya. Kalau cross ya nanti acak terus. Biasanya, biarpun nanti ketemu satu keseragaman di awal itu satu keberuntungan. Makanya kalau para pemula ingin cepet instan dalam cross pun juga bisa. Carilah induan yang dari sepasang ini sudah ada kekerabatan dari peternak lain dan dalam satu terah. Ambil aja, itu cara cepat itu. Ya langsung kita silangkan. Nah udah langsung bisa dipakai anaknya. Itu paling cepat. Gitu paling cepat ya. Iya, triknya itu. Tuh, yang pengen cepet-cepet, triknya seperti itu ya. Dalam satu terah, dalam peternak itu. Gitu ya. Oke lah. Itu tadi teman-teman ya yang selalu dikatakan oleh Om Gatot itu bahwa gimana caranya tujuan kita itu mempunyai bibit unggul, mempunyai indukan yang unggul ya, tapi stabil. Maka harus ada pemurnian gen. Dan itu juga sebenarnya bisa berlaku untuk burung yang dilombakan atau untuk setelah prestasi. Iya, sama gitu. Bisa. Cuman itu memang memakan waktu, tahapan. Istilahnya selektifnya anaknya benar-benar ketat yang kita inginkan. Gitu ya. Apalagi untuk lomba itu agak lama karena hasilnya kita uji untuk dimainkan dulu. Nggak langsung kita meraba, nggak bisa. Harus kita mainkan dulu. Oh, masuk. Kan banyak yang terjadi di sekarang ini. Dapat jantan juara, kenapa anaknya membel-membel? Ya ini karena kita terlalu cepet instan pengennya langsung keluar bagus. Kan gitu. Akhirnya sifatnya untung-untungan. Ya kan? Nggak tahu juga yang betina itu gimana. Belum tahu, makanya pelajari dulu. Betina ini kalau bisa usahakan kalau pengen cepat, betina ada kekerabatan di sini. Itu banyak yang ngeluh itu. Pejantannya padahal itu juara itu. Padahal itu udah gini begitu ya. Tetapi kenapa anakannya ini kok nggak beres gitu beres, kan? Ada yang beres, ada yang enggak gitu kan ya. Di betinanya itu harusnya betinanya itu bapaknya juara. Gitu ya. Jadi lebih dekati nanti. Lebih dekati. Dan paling tidak kalau kita pengen satu ada ada persis lah ya, pengen seperti mana induk jantannya mainnya seperti apa, saudara-saudara dia seperti apa, ya itu tadi kita harus memurnikan gitu dulu ya, memurnikan gen dulu, dan itu membutuhkan proses. Dan saya yakin orang-orang yang pernah melakukan itu hari ini mereka ketawa. Nah, tetapi untuk namanya ilmu itu tidak ada kata terlambat, ya Om ya. Betul. Dengan adanya Om Gatot mengatakan ini semua mungkin menjadi satu pandangan teman-teman nanti ke depannya untuk khususnya peternak murai batu lah. Entah itu mau main warna, main ekor, prestasi pun seperti itu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan terah yang bagus dan kita memang fokus pengen seperti mana, ini loh jantan ini loh gitu ya. Kita harus ada yang namanya pemurnian genetik. Ya, kita pertahankan gen itu dengan cara ya seperti tadi. Gitu ya. Iya. Inbreed, land breed itu penting dalam pemurnian. Itu paling utama inbreed, land breed itu. Nah, itu teman-teman ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak akan habis ya.
ini saya pengennya nih ngomong terus ya, pengennya menggali apa yang Om Gatot punya ya, dan semua itu bisa kita sharing untuk teman-teman di rumah. Tetapi karena waktu nih teman-teman, ini juga udah cukup sore, mungkin kita akan sambung lain waktu. Om Gatot ya. Mungkin gitu aja, Om Gatot. Siap. Gitu, semoga teman-teman. penjelasan saya bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang dalam penyampaian saya, ya nanti bisa kontak sama Pak Nana. Nanti, saya siap. Nanti kita akan bikin beberapa sesi lah ya. Nanti supaya teman-teman kedepannya itu akan ya kita paling tidak mencerdaskan bareng belajar anak bangsa lah ya, bidangnya hobi. Istilahnya jadilah peternak pembelajar. Oh gitu ya. Kita jadi peternak itu terus belajar dan belajar. Kita gali terus ilmu. Wah itu nanti kita nggak akan puas nanti di situ. Kita butuh tantangan-tantangan lagi kan. Ini dalam genetika itu sangat menantang sebenarnya kalau kita benar-benar kita mainkan, kita pelajari, kita praktekkan kan gitu Mas. Maka itulah teman-teman, kalau ada peternak seperti mana Om Gatot, maka tidak ada lagi kata harga murah batu jatuh. Kenapa? Karena dari proses awalnya itu beliau tidak, ya semua endingnya uang. Tetapi tidak di muka asal ternak jadi uang. Karena orang yang awalnya sudah tujuan seperti itu, mereka juga akan ngejar kuantiti. Asal kita pasangkan sama produk pasaran. Ya nggak gitu Mas. Gimana? Artinya dia itu mengejar kuantitinya yang ditekankan. Yang penting banyak produksinya. Produksinya. Kualitasnya nanti. Ya nanti. Untung-untungan. Bisa bagus, bisa enggak. Oke lah teman-teman. Mungkin gitu aja dulu. Oke. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.